Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Anastasia Barudin dengan NIM 6421078. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi kelayakan bisnis, yaitu dengan coffee shop yang bernama Teduh Coffee. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Pemuda. Baik, di sini ada tentang pengertian studi kelayakan bisnis. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Bisnis adalah kegiatan yang dioperasionalkan oleh pihak yang terjun langsung ke dalam bidang perniagaan. Contohnya produsen, pedagang, konsumen, dan industri di mana perusahaan berada. Dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup para pelaku usaha. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layaknya suatu bisnis, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Misalnya, rencana peluncuran produk baru sampai pada pengembangan. Kriteria berhasil ada dua, yaitu berhasil dalam arti luas dan dalam arti yang terbatas, menurut Husnan tahun 2000. Pendapat lain juga menjelaskan mengenal suatu kelayakan bisnis juga didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang mempelajari secara mendalam tentang suatu bisnis yang masih dijalankan mengenai kaitannya dengan layak atau tidak layak dari bisnis tersebut, menurut Kasmir dan Jafar tahun 2003. Kemudian di sini ada profil usaha tentang kami, yaitu Teduh Coffee, yang dimana Teduh Coffee ini merupakan coffee shop, tempat yang sangat mudah untuk ditemui di setiap kota di Indonesia maupun dunia. Teduh Coffee merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Usaha ini telah berdiri sejak Februari tahun 2023. Di sini saya menjelaskan alasan mengapa memilih usaha ini, yaitu Teduh Coffee. Yang pertama, coffee shop memiliki pasar yang sangat luas. Kedua, omset harian yang didapat sangat menguntungkan, di mana omset ini akan meningkat tiap weekend atau libur nasional. Yang ketiga, hanya memerlukan menu yang sederhana namun dikemas dengan unik dan modern. Di sini ada visi misi dan lokasi tentang Teduh Coffee, yaitu pertama visinya menjadikan kafe yang menawarkan suasana, kondisi, tempat, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas kopi yang baik dan dapat memenuhi selera para pengunjung dan pelanggannya, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan serta membuka lowongan pekerjaan di tengah masyarakat. Kedua, ada misi. Yang pertama, menjadikan kopi yang lebih berkualitas. Kedua, meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih bervariatif untuk dapat ditawarkan dan dinikmati oleh pelanggan. Yang ketiga, menawarkan kenyamanan di dalam menikmati kopi kepada pelanggan. Keempat, memberikan pelayanan yang baik dalam penyajian. Dan terakhir, kelima, memotivasi karyawan agar kinerja seorang karyawan bisa terus berkembang. Di sini untuk lokasi atau alamat Teduh Coffee Shop berada di Jalan Pemuda Rawamangun, nomor 6A, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di sini ada berbagai produk kami yang kami tawarkan, kami sajikan kepada pelanggan, yaitu ada espresso berupa kopi, yang kedua coffee latte, mochaccino, dan ada juga mineral water, tea, dan milkshake. Kemudian untuk makanannya ada roti bakar, sandwich, dan french fries with sauce. Berikut ada aspek-aspek SKB atau studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek legalitas, yaitu usaha Teduh Coffee ini telah mendapatkan izin dari tokoh masyarakat setempat dan sudah memiliki SIUP. Apa sih SIUP itu? SIUP itu surat izin usaha perdagangan serta hak paten logo dan brand. Sehingga berdasarkan aspek hukum dan legalitas, maka usaha ini layak dijalankan. Kedua, ada aspek pasar dan pemasaran. Apa sih aspek pasar dan pemasaran itu? Yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Program pemasaran terdiri dari tingkat layanan, penetapan, harga, kegiatan promosi, strategi pemasaran 7P, yaitu product, price, promotion, place, people,
dan proses. Itu 7P dari strategi pemasaran. Yang ketiga, ada aspek manajemen dan SDM, sumber daya manusia. To Do Coffee membutuhkan karyawan yang terdiri dari district manager sebanyak 1 orang, ada store manager sebanyak 1 orang juga, supervisor sebanyak 1 orang, dan barista sebanyak 1 orang, kasir sebanyak 1 orang. Rekrutmen setiap karyawan berbeda-beda sesuai dengan posisi kerjaan. Berikutnya ada lanjutan aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yaitu ada aspek teknik dan teknologi. To Do Coffee telah didukung penuh oleh perantara e-commerce, yaitu Gojek, Grab, Shopee, Dana, OVO, dan lain-lain, di mana penjualannya 50% dari online dan 50% secara offline. Dan promo lainnya akan diadakan hingga event-event tertentu semua sudah dikelola oleh pihak manajemen To Do Coffee. Kemudian ada aspek ekonomi dan sosial. To Do Coffee lebih memfokuskan usaha pada peningkatan penjualan setiap harinya dan perluasan branding. Sehingga hal inilah yang membuat kami belum cukup andil dalam lingkungan di masyarakat. To Do Coffee berusaha agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Bangunan yang dibangun merupakan sebuah tempat yang berada di kawasan yang strategis, di mana tempat tersebut dipakai untuk keperluan tempat pembuatan dan penjualan minuman. To Do Coffee berusaha agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Bangunan yang dibangun merupakan sebuah tempat yang berada di kawasan yang strategis, di mana tempat tersebut dipakai untuk keperluan tempat pembuatan dan penjualan minuman. Baik, di sini ada aspek finansial, yaitu yang pertama ada pendapatan. Pendapatan per hari bisa mendapatkan 2 juta rupiah, kemudian untuk pendapatan per bulannya bisa mendapatkan 60 juta rupiah. Dan untuk pendapatan per tahun bisa di angka 720 juta rupiah. Kemudian untuk biaya per tahun dimulai dari pengadaan minuman dan makanan yang terhitung pendapatannya yaitu 180 juta rupiah. Kemudian ada gaji karyawan yang dimana memiliki 5 karyawan, yaitu mengeluarkan 18 juta rupiah. Kemudian di sini ada biaya listrik dan air yaitu 30 juta rupiah, dan untuk PBB pajak bahan bangunan yaitu ada 7 juta rupiah, dan untuk PPN-nya 45 juta rupiah. Jadi biaya per tahun yang dibutuhkan yaitu ada 280 juta rupiah. Kemudian ada proyeksi laba atau rugi, yaitu pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan 440 juta rupiah. Dan kemudian ada analisis keuangan, yaitu untuk mencari rentabilitas laba bersih dibagi dengan total modal dikali 100%. Yaitu untuk laba bersihnya ada 440 juta rupiah, itu dari hasil pendapatan dikurang pengeluaran. Ya, pendapatan per tahun dikurang biaya per tahun yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, jadi totalnya 440 juta rupiah dibagi dengan total modal yang dibutuhkan tiap tahun, yaitu 280 juta rupiah dikali 100% sama dengan 1,57%. Dan untuk profitabilitasnya yaitu laba bersih dibagi omset penjualan dikali 100%. Nah, untuk totalannya 440 juta rupiah dibagi dengan 720 juta rupiah. Gitu. Nah, 720 juta rupiahnya nih dihasilkan dari mana sih? Nah, 720 juta rupiahnya ini dihasilkan dari pendapatan per tahun. Ya, pendapatan per tahun itu dihasilkan dari pendapatan per harinya dan pendapatan per bulanannya. Nah, jadi 720 juta rupiah. Nah, kemudian dikali 100%, yaitu profitabilitasnya adalah 0,6%. Untuk perhitungan BEP itu apa sih? Big Event Point, yaitu dengan memakai harga jual termurah dikali Rp10.000. Nah, untuk total biaya atau modal dibagi harga satuan. Nah, contohnya 280 juta rupiah dibagi Rp10.000 sama dengan 28.000 cup per tahun. Jadi, kita membutuhkan 28.000 cupnya per tahun. Nah, jika dikonversi selama sebulan jadi 2.400 cup per
bulan untuk dalam seharinya menjadi 80.000 cup per hari. Di sini ada target penjualan dengan metode SMART. Metode SMART itu ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bounded. Oke, spesifik yaitu target penjualan yang ditentukan harus spesifik. Berarti target harus memiliki dasar pencapaian yang pasti dan tidak mengembang. Sebagai contoh, Teduh Coffee menargetkan dapat menjual sebanyak 2.400 cup setiap bulannya. Kedua, ada measurable. Measurable itu terukur. Jadi, target penjualan yang baik harus measurable, dapat diukur. Artinya, perusahaan bisa mengetahui ukuran ketercapaian dari target penjualan yang telah dibuat. Perusahaan harus menetapkan standar khusus untuk target tersebut. Ketiga, ada achievable. Achievable itu dapat tercapai, yaitu berdasarkan data penjualan. Hal ini memungkinkan Teduh Coffee untuk membuat target yang realistis dan memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan sejalan dengan kemampuan serta kondisi nyata yang ada. Keempat, ada relevan. Relevan dalam artian sesuai. Jadi setiap target harus relevan dengan visi dan strategi bisnis secara keseluruhan. Pertimbangkan apakah mencapai target tersebut akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang bisnis. Pastikan target penjualan sesuai dengan arah bisnis yang diinginkan dan membantu mendorong pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, ada time bounded. Time bounded itu batas waktu. Penetapan batas waktu atau deadline merupakan langkah penting dalam mencapai target penjualan. Tanpa batas waktu, target cenderung akan ditunda-tunda dan kurang mendesak untuk dicapai. Sebaliknya, tentukan jangka waktu yang realistis untuk mencapai target tersebut. Misalnya, dalam 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke depan. Batas waktu akan memberikan tekanan positif bagi tim penjualan untuk bekerja lebih efisien dan efektif guna mencapai target tepat waktu. Dan terakhir, di sini ada kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu saat ini Teduh Coffee Shop tidak hanya menyediakan minuman kopi saja, namun kami juga menyediakan berbagai makanan dan beberapa fasilitas yang dapat dinikmati saat berada di tempat kami. Pada Teduh Coffee, kepuasan pelanggan menjadi hal penting dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kritik serta saran dari pelanggan dapat menjadi masukan berharga bagi manajemen dalam memajukan usaha Teduh Coffee. Baik, itulah presentasi dari saya, Melinda Natasha Barudin. Mohon apabila ada salah kata atau kekurangan dari penjelasan saya, selebihnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.